Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk bicara tentang bagaimana kita menghadapi ekonomi yang makin sulit ini. Kita tahu sekarang ini bukannya ekonomi semakin membaik, tetapi semakin sulit. Mata pencarian yang selama ini masih ada, sekarang makin lama makin tertutup. Makin lama makin tertutup dan makin lama makin tertutup. Daya beli masyarakat makin lama makin berkurang, makin lama makin berkurang dan makin berkurang. Sementara kalau kita perhatikan, pemimpin kita makin disibukkan oleh berbagai kisru politik yang kalau kita perhatikan seperti tak ada ujung pangkalnya. Hari ini ribut masalah A, tak lama besok ribut masalah B, tak lama besok lagi ribut lagi masalah yang lain. Itu saja dari hari-hari ke hari. Masalah Habib Rizik dengan FPI-nya, masalah Ciptaning dengan vaksinasinya, dan masalah Raffi Ahmad yang begitu selesai melakukan vaksinasi bersama Presiden di istana, melakukan kerumunan tanpa masker dalam sebuah pesta ulang tahun, dan banyak lagi. Jadi kita sekarang saya lihat perlu mengambil sikap bagaimana kita tidak terpengaruh oleh itu, tetapi kita fokus kepada masalah ekonomi. Bagaimana ekonomi kita bisa hidup, bagaimana usaha kita bisa jalan, itu lagi. Kalau tidak nanti waktu berjalan juga, hidup makin sulit juga, hutang negara makin banyak juga, PHK makin banyak juga, harga-harga masih membubung juga, daya beli masih melemah juga. Susah. Untuk itu saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, bagi kita yang bergerak di bidang usaha, mohon maaf kalau saya katakan jangan hiraukan politik-politik yang begitu. Mari kita coba memulai usaha kita dari apa yang bisa kita lakukan saja sekarang. Bisa kita berjualan peniti, kita jual peniti. Bisa kita berjualan jengkol di pasar, kita jual jengkol. Bisa kita sekarang ini berjualan dalam gerobak, kita jual dagang kita dalam gerobak. Bisa kita sekarang ini berjualan di emperan, kita jual dagang kita di emperan. Bisa kita berjualan melalui Facebook, Instagram, Shopee, Tokopedia, Tokolapak, dan lain sebagainya. Berjualan kita di sana. Bisa kita berusaha jadi tukang ojek, yuk jadi tukang ojek. Bisa berusaha dengan jualan apa saja yang halal dan tidak melanggar aturan, kita lakukan. Pokoknya kita jangan diam. Dan sekarang tidak masanya lagi kita gengsi-gengsian. Lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Sebab kalau tidak begitu sekarang ini, kita takut nanti makin lama makin susah, makin lama makin susah, makin lama makin susah. Sekarang kita dengar sudah ada yang menembak kepala, ditembaknya anaknya, ditembaknya istrinya, dihadapkannya pistol ke mulutnya, ditembakkannya. Ada juga yang melompat dari lantai 4 mall. Banyak dan banyak lagi. Untuk itu, mari kita bersemangat lagi. Mari kita bergerak lagi. Anak muda, bergeraklah.
Yang kuliah kerana online, berusahalah sambil kuliah. Lakukan usaha apa saja sambil kuliah. Yang penting bisa menambah income orang tua. Yang tamat kuliah atau tamat sekolah, berusahalah. Sebab sekarang kalau cari pekerjaan susah. Yang di PHK sudah menggunung. Jangan tunggu lagi, jangan tunggu lagi, jangan tunggu lagi. Perbanyak diskusi di media sosial. Mari kita gunakan media sosial untuk berdiskusi, untuk bertanya kepada teman-teman kita, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan. Kalau ada misalnya modal kita 100.000, kita tanyakan apa usaha yang bisa. Nanti dari masukan-masukan teman-teman itu kita analisis dan kita jalankan. Begitu juga bagi yang ada misalnya punya usaha yang perlu kerjasama, sampaikan saja di media sosial. Bisa teman baca untuk bisa kita kerjasama. Itu jalan lagi. Tidak ada yang bisa kita tunggu ini dan kita tunggu itu. Jangan. Kita melihat sekarang di negeri ini politik yang jadi panglima, bukan ekonomi. Di era Soeharto, politik nomor 2, ekonomi nomor 1. Kita tidak mengatakan di era Soeharto itu baik kerana di sana ada diktatorian. Tak boleh bicara dibungkamnya demokrasi. Tapi kalau kita bicara ekonomi, kita perlu mengambil yang baik-baiknya dari era itu. Dan sekarang kita harus bergerak. Harus bergerak dan harus bergerak. Kalau tidak nanti kita bisa mati konyol ini. Bayangkan kawan-kawan yang dulu punya mobil 3, punya rumah 2, sekarang dah ludes terjual. Diambil bank yang tidak mau peduli dengan kondisi kita. Yang dulu punya usaha banyak, sekarang habis. Jadi kita yakin kita akan bangkit lagi kalau kita yang bangkit. Siapa lagi yang akan bangkit daripada selain dari kita sendiri? Hayo kita maju, hayo kita bergerak, hayo kita bangkit lagi. Semangat, hayo semangat, semangat. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.